Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idu ila jannatin na'im. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Tiada mustika yang paling indah untuk menghiasi hidup dan kehidupan kita kecuali takwa kehadrat Allah Azza wa Jalla. Tiada senjata yang paling ampuh di dalam melawan berbagai pesona godaan setan yang sesat dan menyesatkan kecuali takwa kehadrat Allah Azza wa Jalla. Tiada perisai yang paling ampuh di dalam melawan berbagai godaan setan kecuali takwa kepada Allah. Karena itu khatib berwasiat untuk pribadi serta seluruh sidang Jumat rahimakumullah agar sama-sama meningkatkan kualitas takwa kehadrat Allah Azza wa Jalla dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, meyakini betul kemuliaan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bangsa dan negara hanya ditentukan dengan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Ini yang menjadi takaran dan ukuran firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan barokah dari langit dan Allah bukakan barokah dari bumi. Tetapi ketika penduduk suatu negeri mulai membelakangi ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah dan mendustakan ayat-ayat Allah, bukan berkah yang Allah turunkan kepadanya, melainkan laknah hingga porak-poranda tak tersisa. Karena itu pantas dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 16 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan sebab utama kehancuran suatu bangsa dikarenakan dua faktor utama. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadamarnaha tadmira. Ketika kami, kata Allah, hendak membinasakan suatu negeri, maka kami utus kepada kaum di negeri itu, kaum mutrafin. Maknanya ada dua. Kaum mutrafin itu adalah al-mulukul jair, pemimpin-pemimpin yang zalim. Untuk menghancurkan suatu negeri cukup diutus pada negeri itu pemimpin-pemimpin yang zalim. Karena kejahatan seorang pemimpin bisa menyebabkan jutaan rakyat yang dipimpinnya menderita untuk selama-lamanya. Yang kedua, sebab kehancuran suatu negeri kaum mutrafin itu adalah al-aghniyaul fajir, orang-orang kaya tetapi tidak berderma. Untuk menghancurkan suatu negeri cukup Allah angkat sebagian bangsa di negeri itu memiliki kekayaan yang luar biasa, tetapi dia tidak mau berbagi kepada sesama. Maka yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Yang kaya tidak tenang menikmati kekayaannya, yang miskin akan menghalalkan segala cara untuk mengisi perut dan kesenangan tenggorokannya. Maka akan tercipta masyarakat yang saling mencurigai, saling mengintimidasi dan saling melukai, bahkan saling membunuh satu dengan yang lain.
dan itu adalah awal kehancuran suatu negeri atau suatu bangsa. Kita ingin negeri ini tidak seperti itu. Ingin tetap berpegang pada falsafah orang Jawa Barat, sepi paling tawang rampok, lembur makmur kota Bagja. Apa yang harus kita lakukan selain menghindari kaum mutropin tadi jangan sampai muncul di negeri tercinta ini? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Yang petunjuk ini sudah terbukti dan teruji oleh sejarah. Ketika baginda Nabi menjadi pemimpin agama sekaligus menjadi pemimpin negara di Madinah Al-Munawwarah, beliau bersabda, "Qiwamud dunya bi arba'ati asya." Tegaknya dunia karena 4 pilar utama. Pertama kata Nabi, bi adlil umara, adilnya para pemimpin di negeri tersebut. Pemimpin adil bisa membuat kehidupan sejahtera, lebih baik lahir dan batinnya. Tetapi pemimpin tidak adil bisa menyebabkan penderitaan bangsa dan rakyat yang dipimpinnya. Maka berbagai upaya dilakukan di negeri tercinta ini. Sejak era reformasi, digulirkan cara memilih pemimpin secara demokratis. Masing-masing orang yang memiliki kualifikasi syarat tertentu dipersilahkan untuk mencalonkan dirinya agar dipilih oleh publik, oleh masyarakat secara demokratis. Sebaliknya, tanpa tekanan, tanpa keterpaksaan, dengan penuh kemerdekaan, rakyatnya pun diberikan kebebasan untuk menentukan nasib masa depan bangsanya, memberikan kepercayaan tapuk kepemimpinan itu kepada mereka calon-calon pemimpin yang mesti dipilih secara demokratis. Tetapi pada kenyataannya memang kita sering dihadapkan dengan kenyataan calon-calon pemimpin yang penuh dengan nuansa pulus dan nuansa pulas atas kemampuan memuluskan dirinya dan memoles dirinya lah kita sering berhadapan dengan fata morgana. Maka tidak jarang kesalahan ini sering memunculkan orang yang benar ditempatkan pada posisi yang salah dan orang yang salah kita tempatkan pada posisi yang benar. Dan kita ingat suatu keterangan yang sangat penting. Ma'usida amru ala gori ahli fantadiri sa'ah. Suatu perkara amanah kepemimpinan diberikan kepada orang yang tidak kompeten, maka tunggulah saat kehancuran. Kaderisasi kepemimpinan nyaris tidak bunyi. Di tengah-tengah hingar-bingar dan hiruk-pikuk suksesi kepemimpinan. Semestinya suksesi kepemimpinan adalah wujud dari kaderisasi kepemimpinan, sehingga calon-calon pemimpin yang muncul adalah mereka yang punya kualitas, memiliki kapasitas dan kuat integritas, sedangkan faktor lain popularitas hanya tambahan semata, bukan satu-satunya. Maka kecerdasan secara lahir dan batin kita sebagai rakyat yang akan memimpinnya tidak boleh mendengarkan bisikan kanan dan kiri. Ketuk hati nurani kita. Pilih pemimpin yang memiliki kualifikasi kata Al-Quran sebagai ulul ilmi, orang yang berilmu, ulul albab, orang yang mampu menjaga keseimbangan dan kesetimbangan akal dan kolbunya, ulul absor, orang yang memiliki ketajaman mata batin, ulin duha, orang yang mampu menjadikan pengalaman hidup sebagai gurunya, dan baru kita tetapkan dia sebagai ulul amri, sebagai pemimpin kita. Karena syarat lestarinya suatu negeri bi'adlil umaro, adilnya para pemimpin bangsa. Yang kedua, lestarinya suatu negeri kata Nabi bi'ilmil ulama, ilmunya para alim ulama. Keberhasilan kepemimpinan Rasulullah karena beliau punya sifat yang sangat ideal sebagai hamba yang fatonah, yang cerdas. Buku pedomannya adalah Al-Quran, yang prioritas pertama perintahnya Iqra, perintah membaca kitab Al-Quran dan membaca kitab kehidupan, sehingga tidak rabun jauh ketika menjadi pemimpin dan tidak samar mana yang baik, mana yang benar untuk kepemimpinannya bagi masyarakat dan umat yang dipimpinnya. Solusi bangsa ini tidak mungkin oleh pemimpin yang tidak cerdas, tetapi oleh pemimpin yang cerdas, yang memiliki kualifikasi kecerdasan secara lahir dan batin.
ilmunya para alim ulama, bisa menerangi gelapnya gulita peradaban manusia. Sampai-sampai baginda Nabi bersabda, fadlul alimi alal abid kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu laksana satu rembulan yang pun meredupkan jutaan bintang gemintang di angkasa luar. Yang ketiga kata Nabi, lestarinya suatu negeri bisyahwatil agniya, dermawannya orang-orang kaya. Selama ini kita masih melihat tidak sedikit saudara-saudara kita yang tidur beralaskan koran, beratapkan awan, yang hidup menggantungkan dari belas kasihan orang lain. Di sana ada lampu merah, di situ ada wajah-wajah lusuh yang meminta-minta belas kasihan dari setiap kita. Di pojok-pojok kota masih kita lihat gerobak-gerobak yang berisi anak-anak kecil yang mestinya dilindungi dari sengat matahari dengan tetesan hujan, tetapi terpaksa harus didorong dengan rumah gerobak oleh kedua orang tuanya yang kurus dan kering. Kalau kita jalan ke tempat manapun, fakir dan miskin itu masih ada. Ketika kita merayakan 78 tahun Republik Indonesia merdeka, karena kita tidak dijajah lagi oleh bangsa asing, tetapi masih ada musuh utama yang harus terus kita lawan sampai kapanpun. Musuh kita adalah bodoh, jengkokoro, kebodohan, dan kemiskinan. Dijajah oleh bangsa asing itu, pada hakikatnya direbut tanah air kita yang menyebabkan derita fakir dan miskin. Tetapi imperialisme di era modern ini, tanah dan air kita yang sering kita gelorakan, kita cinta tanah dan air, tetapi tanah jeung cai semakin hari semakin tidak bisa kita kuasai. Sejengkal tanah pun akan sulit dimiliki oleh anak dan cucu kita, karena secara de facto dan de jure dibeli oleh mereka pemilik modal utama. Apa arti cinta tanah air kalau kita tidak punya kedaulatan tanah dan tidak punya kedaulatan air? Maka saudara-saudaraku para agnia, Allah tidak melarang kaya raya. Nabi Sulaiman kaya raya, Sayyidatina Khadijah kaya raya, Nabiullah Yusuf alaihissalam penguasa dan juga kaya raya. Tetapi yang tidak boleh kata Al-Quran adalah kaila yakuna daulatan bainal aghniya'i minkum. Tidak boleh harta kekayaan bergulir dari orang kaya kepada orang kaya. Harus bisa dirasakan oleh orang kaum fakir, miskin, dan du'afa. Bukankah ini yang dipesankan oleh Syekh Syarif Hidayatullah kepada kita? Ini yang dipesankan oleh Syekh Sunan Gunung Jati kepada kita. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Aku titip masjid dan fakir miskin. Saking pentingnya memelihara fakir miskin ini, Al-Quran menyebut mereka para pendusta agama, bukan yang tidak meninggalkan atau bukan mereka yang meninggalkan ibadah ritual, yang tidak mampu membaca kitab sucinya, tetapi para pendusta agama adalah mereka yang tidak memperhatikan nasib kaum fakir dan miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Bahkan baginda Rasul menegaskan, laisal mu'min alladzi yasba' wa jaruhu ja'un ila janbih. Tidak sempurna iman seorang mukmin kalau membiarkan tetangganya kelaparan. Musuh utama kita kebodohan dan kemiskinan yang mesti menjadi porsi perjuangan para agnia, orang-orang yang kaya yang diberi amanah harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat kata Nabi, lestarinya suatu negeri bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir yang tidak sibuk mengurus harta benda, yang tidak sibuk mencari harta benda, yang fokusnya mengenal Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Merekalah hamba-hamba Allah di negeri ini yang menjadi paku lestarinya negara tercinta kita. Tetapi makna yang kedua, fakirun li rabbih, tidak berarti fakirnya harta, fakirnya ilmu, fakirnya status sosial,
fakirun li rabbih adalah hamba-hamba yang merasa butuh dengan Allah. Nabi Sulaiman kaya tetapi fakir, butuh kepada Allah. Mudah-mudahan cita-cita ideal seorang mukmin sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruhbanun bil lail wa fursanun bin nahar. Jika malam bagikan rahib-rahib, tetapi ketika fajar menyingsing, siang tiba, bersimbah peluh, berkuah keringat, mencurahkan segenap potensinya untuk bekerja dan berkarya. Meskipun punya kekayaan, tetapi tidak gelap mata dengan kekayaannya. Dia fakir, merasa butuh kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan jendela hidayah dan taufik kepada kita untuk masuk ke sebuah ruangan besar yang ideal, yaitu nilai-nilai keimanan dan ketakwaan, sehingga negeri ini menjadi negeri yang berkah di sisi Allah, yang ditandai dengan munculnya pemimpin yang adil, munculnya para alim ulama yang bisa menerangi gelapnya peradaban manusia, lahirnya para agnia yang mampu berbagi kepada sesama, dan lahirnya doa-doa yang tajam dari hamba-hamba yang fakirun li rabbih, yang merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba-hamba itu adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah la'allakum sa'idu fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.